Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita kembali boleh beribadah. Dan hari ini Tuhan anugerahkan bagi kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa semua pujian, penyembahan, pengucapan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan mengundang kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan melawat masing-masing kita. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, bawa seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu bagi Tuhan yang sudah melakukan banyak perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak bersyukur bagimu, sebab kami tahu Engkau Allah yang sangat peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ini pujian kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami muliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh sangat baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, buka suaramu, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik. Ini pengucapan syukur kami. Kami mengagungkan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian, hormat, pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, pengagungan kami persembahkan kepada Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak menerima segala pengucapan syukur kami, yang layak menerima segala pengagungan dan penyembahan kami. Terima kasih hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan perkenankan kami hari ini kembali menikmati hidup. Bahkan Tuhan mengundang kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini untuk beribadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami berdoa Engkau kuduskan, sucikan kami, supaya setiap kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami layak untuk memuji menyembah Engkau dan layak untuk diberkati lagi lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh ibadah ini dan melawat memberkati kami. Kami pertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di pagi hari ini. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, saya percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dan pada waktu kita membuka hati, Tuhan akan bekerja, Roh-Nya akan bekerja untuk menghiburkan dan menguatkan kita. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh iman kita. Katakan dengan iman, bahwa kalau Roh Tuhan bekerja, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, menguatkan dan menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya.
pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Dia. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh bersama-sama berada dalam hadirat Tuhan, sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu dan kami percaya kami semua ada di dalam hadirat-Mu. Dan karena itu Tuhan, biarlah Engkau berfirman kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan akan firman-Mu. Firman yang menguatkan kami, firman yang menghiburkan kami, firman juga yang mengoreksi seluruh hidup kami, firman yang mengajar kami satu persatu, supaya kami boleh semakin berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapilah kami semua, jemaat-Mu yang mendengar ataupun siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh mendapatkan berkat-berkat-Mu yang Engkau janjikan. Dan demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan,
Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini adalah daripada kuasa Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan untuk menjadi kekuatan, berkat, pengajaran, bahkan, oh Tuhan Yesus, koreksi-koreksi dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, sekali lagi, inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami. Bapa, kami bersyukur untuk ini semua, dan kami mohonkan ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersambung dari minggu yang lalu. Rahasia kemenangan atas dosa. Minggu yang lalu dengan subtema mati di dalam Yesus Kristus bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang dengan subtema rahasia kemenangan atas dosa dengan subtema penyangkalan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah satu hal yang memang harus dialami oleh orang-orang percaya, bahwa setiap hari 1 kali 24 jam kita menghadapi peperangan. Bukan peperangan secara perang yang pada umumnya, tetapi peperangan kita 1 kali 24 jam itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dia dalam perang rohani. Perang melawan dosa. Sebab dosa itu mengintai di mana-mana. Jadi melewat renungan pada pagi hari ini, saya berharap kita mendapatkan pemahaman yang benar sehingga kita menemukan rahasia kemenangan di dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Bukan sewaktu-waktu, tapi sepanjang hari 1 kali 24 jam peperangan itu terjadi dan siap mengintai. Supaya jangan sampai kita lengah. Nah, ini saudara-saudara, mari kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mengulang firman Tuhan pada minggu yang lalu, kita mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Itu yang harus kita benar-benar pahami. Kita harus mati terhadap dosa. Artinya mati, kita tidak lagi bisa berbuat sesuatu apapun dengan dosa. Nah, ini harus menjadi sikap hidup orang-orang percaya di dalam menghadapi hidup ini. Karena dimanapun, seperti firman Tuhan mengatakan, bahwa iblis seperti singa mengaum-ngaum, menanti siapapun yang lengah untuk diterkamnya. Itu dosa. Dosa mengintai di mana-mana. 1 kali 24 jam itu menyerang kita, bahkan bisa menjatuhkan kita. Ada orang barangkali ya berkata, Om atau Pak Samuel, mana mungkin 1 kali 24 jam, tak kalau kita tidur kan tidak ada apa-apa. Saudara, jangan salah paham. Hal kecil bisa terjadi di kamar di antara suami istri oleh persoalan kecil. Kalau mereka tidak menyadari hal itu, bisa terjadi satu pertengkaran dan bahkan yang lebih dahsyat lagi. Bisa saja, ya karena merasa terganggu oleh kebiasaan suami atau kebiasaan istri sebaliknya. Satu peristiwa kecil menggugah mereka untuk bertengkar dan akhirnya mengakibatkan hal-hal yang tidak diingini.
kemarahan, bahkan sampai hal-hal yang lebih berat. Peristiwa kecil apa? Misalnya ada suami yang suka ngorok, ya. Mungkin malam itu ngoroknya keras, istri rasa terganggu, siang-siang dia capek. Kalau tidak menjaga diri dengan baik-baik, dia akan marah, akan memukul suaminya, mungkin memukul biasa tapi suaminya juga jadi marah. Nah, disitulah saudara-saudara. Ya, jadi dosa mengintai di mana-mana, 1 kali 24 jam. Hati-hati. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20, mari kita baca. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20, ya. Kita baca. Saya ingin supaya saudara-saudara betul-betul mengalami satu revolusi rohani dalam kehidupan saudara, karena di hari-hari mendatang ini terus iblis mengintai kita, dosa mengintai kita, ingin menjatuhkan kita, dan itu menjadi tantangan hidup bagi setiap pribadi. Setiap pribadi. Jadi saya ingin saudara betul-betul memahami dan mengalami apa yang Tuhan mau, supaya saudara selalu mendapatkan kemenangan ketika saudara harus menghadapi tipu muslihat iblis. Mari kita baca. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Paulus mengingatkan kepada kita semua apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Galatia ini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, dan oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini pernyataan Paulus yang dinyatakan kepada orang-orang Galatia. Satu rahasia kemenangan atas dosa. Hidupku bukannya aku lagi. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mati dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Jadi tubuh ini menjadi sumber di mana dosa bersarang, di mana dosa bisa bisa mengakibatkan kebinasaan secara total. Tapi kita di dalam Kristus, di dalam tubuhnya menanggung dosa kita, kita mati. Jadi mati bersama dengan Kristus. Dan sekarang kalau orang mati tidak bisa apa-apa. Sekarang hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Sekali lagi itu terjadi satu perubahan. Di mana dulu kita dikontrol oleh kedagingan kita yang berkuasa sehingga tunduk pada dosa. Sekarang kita telah mati bersama dalam Yesus Kristus, kemudian kita hidup bersama dengan Dia. Hidupku bukannya aku lagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini satu rahasia. Kita harus bersyukur kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus harus menghadapi godaan-godaan duniawi dan dosa dengan kekuatan mereka sendiri yang pasti tidak akan sanggup menghadapi segala cobaan, segala godaan, jerat-jerat iblis. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita tidak melawan dosa dengan kekuatan kita, sebab kita telah menyerahkan diri kita, seperti Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan hanya senang, oh Tuhan bersama dengan aku. Tuhan ada di sisiku, di kiri, di kanan, di muka, di belakang. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara-saudaraku. Itu masih di permukaan. Kalau kita lihat Tuhan pasti bersama dengan kita, Dia ada bersama kita. Tetapi yang kita harus lakukan adalah jadikan Dia Tuhan.
Bukan lagi kita jadi Tuhan, tapi Dia jadi Tuhan atas hidup kita. Yang berdaulat, yang berkuasa, menentukan segala apapun di dalam kehidupan kita. Kita tidak berhak lagi atas diri kita sendiri. Sebab kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita jadi milik Dia. Nah, ini satu rahasia, saudara-saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini satu rahasia dan satu keberuntungan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi godaan-godaan dosa. Yang seperti saya katakan, 1 kali 24 jam. Nah, saudara-saudara, itu bukan perjuangan yang mudah. Saya tahu bahwa itu tidak mudah menghadapi. Selain kadang-kadang kita lengah, tidak sengaja akhirnya timbul, kita terjatuh dalam jerat. Kadang-kadang kita juga dipaksa dalam situasi dan kondisi, sehingga kita lupa diri, dan kita juga terjatuh kembali. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin sekali supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan atas dosa-dosa yang merajalela di sekitar kita. Yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa 1 kali 24 jam perjuangan orang-orang percaya itu melawan, dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau kita melihat lawan kita, bukanlah lawan yang terlihat oleh mata, tapi lawan yang tidak terlihat oleh mata. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita bisa. Karena itu pula Yesus sesungguh-sungguhnya menginginkan kita supaya kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepadanya. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, mereka menghadapi musuh-musuh yang sedemikian dahsyat itu, kita tahu bahwa Yesus telah menang. Mereka telah dikalahkan. Dosa telah dikalahkan. Penguasa dosa telah dikalahkan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jadi jelas kalau kita menyerahkan hidup kita, hidupku bukannya aku lagi, aku bukanlah Tuhan atas diriku sendiri, tapi Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, maka kemenangan itu pasti kita miliki. Kita pasti dapatkan, karena Yesus sudah menang atas dosa itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus, baik di bumi maupun di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mau ambil alih hidup kita? Pengen berdaulat atas seluruh hidup kita. Dia bukannya kurang kerjaan, atau dia kurang kekuasaan, dia ada serakah, tidak. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir secara logika, kalau Tuhan memang mau seperti itu, berhak atas kita, dia itu memang sudah haknya, karena dia sudah menebus kita menjadi miliknya, yaitu haknya. Tetapi hal yang kenapa ia lakukan itu kepada saudara dan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab dia tahu bahwa saudara dan saya tidak mungkin bisa menghadapi tipu muslihat iblis. Jadi biarkan dia mengambil alih kendali atas seluruh hidup kita, supaya kita mengalami dan menikmati kemenangan yang dia berikan kepada kita. Dia mau mengambil alih, karena dia memang berhak atas hidup kita. Tapi dia bukanlah Tuhan yang diktator.
Ya, kamu hak saya dirampas, begitu tidak. Tapi Tuhan begitu istimewa memberikan kepada kita hak kebebasan. Ya, tugas kita ketika kita mengerti betul-betul bahwa kita tidak sanggup melawan dosa dengan kekuatan kita. Karena kita masih ada dalam daging. Nggak mungkin. Kalau kita melihat itu, bagaimana kita jatuh bangun seperti dalam khotbah saya yang pertama, ketika kita hal ini mulai diungkapkan, seorang penginjil tua yang sangat frustrasi ketika dia mencoba melawan hidup benar dengan kekuatan sendiri, dan akhirnya dia frustrasi. Tapi ketika suatu saat dia mengerti betul-betul, dia mengingat satu ayat bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. Bukan hanya hidup di dalam dirinya, tetapi dia berdaulat atas hidupnya. Rahasia kemenangan atas dosa, dia kemudian mengalami revolusi rohani. Bahwa ia bukan dengan kekuatan dia melawan dosa, tapi dengan bersandar kepada Tuhan Yesus. Dengan mempercayakan diri saudara kepada dia. Dengan menyerahkan diri saudara kepada dia. Itu yang Tuhan mau. Itu tugas kita. Tugas kita tidak lagi berperang dengan dosa itu, tetapi Tuhan akan berperang memberikan kemenangan kepada kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu tugas kita menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Memang tidak mudah. Hidup kita yang lama, menyerahkan dengan cara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tidak mudah. Misalnya hal yang gampang yang bisa diambil contoh, ketika saudara harus menyerahkan diri saudara, apa yang saudara sukai dulu, hobi saudara yang begitu melekat dan disenangi oleh saudara, tapi Tuhan ingin supaya itu diserahkan kepada dia. Contoh apa? Misalnya saja satu hobi yang saudara sukai betul-betul, apa contohnya? Ya, banyak hal. Apa yang saudara paling sukai dalam hidup saudara? Hobi saudara. Misalnya saudara suka dengan menonton film-film yang berseri, kemudian menjadi terikat begitu rupa. Tapi itu justru ditayangkan pada jam-jam tertentu di mana saudaraku kita bisa bersaat teduh dan berdoa. Nah, itu satu contoh yang mudah. Tapi ketika saudara melawan itu, mungkin saudara ikatan terhadap drama-drama berseri itu begitu kuat. Itu satu hal yang sederhana saja. Berperang, mau doa, mau nonton drama, itu mudah. Itu yang gampang. Enggak gampang. Banyak lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Contoh-contoh ini yang harus kita sadari, yang kecil, yang mudah saja, harus saudara coba. Dan saudara tunduk kepada keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan merubah hidup saudara. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita dengan jelas dan tegas. Supaya kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Tadi itu melihat TV, hobi melihat TV, drama itu hal yang kecil. Tapi bukan sampai di situ saja, tapi Tuhan ngomong supaya kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Misalnya di dalam bisnis, saudara biasa membuat untung dengan melakukan misalnya mengurangi timbangan atau memalsukan produk dari buatan apa dan dimanipulasi, ini diaku sebagai buatan yang
punya merek yang bagus, dengan merubah merek, saudara untung besar. Nah itu tantangan. Kalau saudara, itu Tuhan tidak boleh seperti itu. Tapi itu untung gede. Maukah kita mentaati Tuhan? Percayakah kalau saudara mentaati Tuhan bahwa berkat tidak berkurang pada saudara? Nah, ini contoh-contoh lain. Misal banyak anak-anak muda yang melakukan hal-hal keseharian mereka dengan hobi-hobi mereka, dengan kesenangan-kesenangan mereka, seperti yang saya ungkapkan pada khotbah yang lalu tentang dua pemudi itu yang biasa berpesta pora, kemudian satu saat ketika mereka sudah percaya Tuhan Yesus, mereka sudah lahir baru, temannya mengajak mereka untuk kembali bersama melakukan pesta pora yang seperti biasa, yang tentunya pesta anak muda pada waktu sekarang kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi di dalamnya. Anak muda ini kemudian menolak, aku telah mati. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Nah, itu satu contoh yang harus kita betul-betul pahami. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita baca kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 9. Galatia pasal 3 ayat 5 sampai 9. Galatia 3. Kolose 3. Galatia 3 ayat 5 sampai 9. Ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua yang tadi disebutkan ada merupakan kesukaan daging yang kita, kesukaan yang lama kita, dalam berbuat perbuatan-perbuatan yang tadi dituliskan oleh firman Tuhan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Mungkin cabul saudara tidak, tapi dusta barangkali yang biasa saudara lakukan di dunia saudara, di dunia sekarang. Dengan berdusta, saudara mendapatkan untung. Dengan berdusta, saudara mendapatkan apa-apa yang saudara mau. Tapi Tuhan pengen supaya kita mematikan semua hal-hal seperti itu untuk bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu tidak mudah. Jadi Tuhan ngomong, iya itu tidak mudah. Mudahnya bagaimana supaya ini jadi mudah? Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 13. Tuhan memberi jalan keluar. Kamu tidak bisa, tapi aku beri jalan keluar. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Jadi kita punya tugas, jangan menyerahkan kepada anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau kejahatan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati
Tapi sekarang kamu hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tugas kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, dan anggota tubuh kita kepada Tuhan, supaya menjadi alat Tuhan. Mata kita yang dulu kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mata kita mata yang penuh dengan dosa, dengan kenajisan. Sekarang mata kita serahkan kepada Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa yang ada, yang haus akan kebenaran firman Tuhan, yang belum diselamatkan. Mata kita, tangan kita yang dulu seringkali barangkali dengan hawa nafsu daging kita, karena kita berkuasa atas diri kita sendiri, membiarkan tangan kita dipakai oleh iblis melampiaskan kemarahan kita, baik kepada istri, baik kepada anak, mungkin kepada teman, mungkin kepada siapapun juga. Mulut kita, lidah bibir mulut kita yang dahulu kita pakai dengan sembarangan, dengan memaki-maki orang, dengan fitnah orang, mendustai orang. Sekarang kita berikan ini kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku, lidah bibir mulutku. Aku serahkan untuk hidup memuliakan nama-Mu. Aku mau menyerahkan seluruh anggota tubuhku menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberitakan damai sejahtera-Mu. Itu yang Tuhan mau. Ini diminta oleh Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada penginjil, tapi kepada setiap mereka orang yang percaya, termasuk anak-anak. Tua, muda, laki-laki, perempuan, berpendidikan, tidak berpendidikan, Tuhan bisa memakai saudara. Kita melihat sejarah yang nyata, Tuhan bisa memakai siapapun. Ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi alat kebenaran Tuhan. Saya sering kali berbicara mengenai perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di perigi itu. Siapa dia? Tapi ketika dia menyerahkan dan percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, mulutnya yang dulu penuh dusta, penuh rayuan-rayuan gombal, kemudian diberikan oleh Tuhan, dirubahkan menjadi satu alat di tangan Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan, yang membawa orang-orang seluruh kota Samaria datang kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu dahsyat? Ini yang Tuhan mau. Serahkan dirimu dan anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi alat kebenaran. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata serahkan dirimu itu ditulis dengan kata-kata yield. Yield itu adalah satu alat yang diartikan bahwa itu menjadi alat yang menghasilkan. Serahkan tubuh kita, hidup kita, anggota tubuh kita di tangan Tuhan untuk menjadi alat menghasilkan yang baik. Karena di tangan Tuhan, bukan di tangan diri kita sendiri lagi yang rentan dengan godaan dosa. Tapi kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat kebenaran, menghasilkan sesuatu yang baik, karena yang memakai adalah Dia Tuhan untuk tujuan yang baik. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup daripada renungan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan satu cerita sebagai ilustrasi supaya saudara bisa memahami betul-betul bahwa rahasia kemenangan atas dosa adalah dengan penyangkalan diri saudara. Menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Jadi menyangkal diri, menyerahkan kedaulatan saudara kepada Tuhan, itu adalah bagian yang kita harus kerjakan.
Tergantung saudara. Saudara menyerahkan diri kepada kekuatan iblis, dosa, daging kita, atau kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi alat kebenaran. Ilustrasi ini begini ceritanya. Dalam sebuah buku Tulang dari Tulangnya, karangan F.J. Hugel, ada kisah nyata dari sekelompok pegawai wanita yang bekerja di sebuah laboratorium. Dan di dalam laboratorium itu, yang semuanya adalah wanita, mereka sudah diberitahu kalau kerja di laboratorium itu, mereka akan menderita radiasi, sebuah sinar yang dikatakan sinar radium. Ya, sinar radium ini yang akan berakibat fatal kepada dia. Namun wanita-wanita ini menyerahkan, rela bekerja demi uang. Sebelum mereka masuk, mereka tekan kontrak. Kemudian mereka bekerja. Dan dalam waktu yang sudah ditentukan kontrak selesai, mereka keluar. Mereka juga diberi imbalan yang lumayan besar oleh perusahaan. Dan ketika mereka keluar, dokter memeriksa kesehatan mereka. Dan apa yang terjadi seperti yang sudah dikatakan di awal sebelum mereka menaikkan kontrak itu, bahwa mereka akan terkena radiasi sinar radium yang akan membakar tulang-tulang mereka. Karena sinar radiasi yang ada di laboratorium itu. Dan pasti mereka akan mati. Namun itu yang terjadi. Dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, wanita ini mau menyerahkan diri. Bekerja dengan resiko mati. Dengan imbalan uang. Dia tidak menikmati, keluarganya yang menikmati. Nah, saudara-saudara, gambaran inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Sinar radium dalam laboratorium itu membawa maut bagi wanita yang bekerja di sana. Ada sinar radium yang lebih dahsyat yang bisa membinasakan dosa-dosa kita, keakuan kita. Sinar radium yang dipancar dari salib Kristus. Ketika saudara datang kepada salib Kristus, dahsyat kuasa sinar radium daripada kuasa salib itu membakar seluruh hidup saudara yang lama. Saudara menyerahkan, aku telah mati di dalam Yesus Kristus. Aku telah disalibkan di dalam Yesus Kristus. Dan aku bangkit kembali bersama dengan Dia. Menyerahkan diri, membiarkan sinar radium kuasa salib Tuhan membawa maut ke dalam hidup saudara yang lama dan bangkit dalam satu kehidupan baru, diberi upah oleh Tuhan hidup baru, sehingga saudara boleh menikmati yang disebut kemenangan atas dosa, menyerahkan diri total kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu salah satu rahasia kemenangan atas dosa. Demikian saudaraku yang saya harus sampaikan kepada saudara, karena saya tahu bahwa kehidupan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu menghadapi peperangan. Satu rahasia kemenangan yang luar biasa.
dengan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Penyangkalan diri saudara. Saudara tidak lagi menjadi tuan atas diri saudara. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan atas dosa. Ketika dosa mengintai, ketika dosa mulai menghidup, saudara-saudara ingat, aku telah mati bagi dosa. Terhadap dosa. Aku bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan. Tapi hamba percaya dan sangat percaya Roh Kudus yang mampu akan menuntun setiap mereka yang sudah mendengarkan dalam satu pengertian, pemahaman yang lebih dalam, sehingga setiap mereka yang mendengarkan firman ini mengalami akan satu kehidupan yang berubah ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan dosa. Peperangan yang dihadapi ke anak-anak-Mu 1 kali 24 jam mengintip untuk menjatuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Tapi dengan penyerahan diri total kepadamu, dengan penyangkalan diri, memberikan diri kami kepada Tuhan, menyerahkan kedaulatan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, maka Engkau mengambil alih dan peperangan itu dimenangkan bagi kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa, tolong semua anak-anak-Mu supaya mereka jangan sampai menjadi pecundang-pecundang ketika mereka menghadapi tipu muslihat iblis, melawan hawa nafsu, melawan kedagingan yang lama. Tapi dengan pertolongan-Mu, Roh Kudus, mereka benar-benar memahami dan mereka mengalami kemenangan, revolusi rohani, hidup yang bertumbuh, hidup yang berbuah-buah, menjadi alat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan anak-anak-Mu. Ketika mereka menghadapi kenyataan dan fakta hidup, dan mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan, mereka harus bekerja. Bapa, kiranya Kau berkati pekerjaan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan karya-karya yang baik dan nama-Mu dimuliakan. Demikian anak-anak-Mu yang berusaha dari warung-warung kecil, toko-toko, sampai mungkin mereka punya perusahaan-perusahaan. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, memeliharakan mereka sesuai dengan janji-janji-Mu, agar di tengah-tengah kesulitan-kesulitan sekarang yang ada ini, mereka tidak mengalami hal itu. Karena tangan Tuhan memberikan rezeki pada mereka. Cukup bahkan berlimpah untuk menjadi berkat dan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Bagi setiap mereka yang tinggal dalam rumah tangga, Tuhan juga memberikan kepada mereka berkat-Mu. Namun semuanya Tuhan, peliharakan mereka dalam kasih setia Tuhan. Dari segala perkembangan penyakit yang sekarang ini ada, Tuhan, kami percaya Engkau juga berdaulat atas penyakit itu. Dan penyakit itu tidak akan menjamah setiap anak-anak-Mu. Hamba percaya Bapa, lindungilah jemaat-Mu, lindungilah kami semua, sehingga kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu. Beri kami kewaspadaan, beri kami bijaksana dalam beraktivitas, supaya kami dapat menghindari semua itu, dan kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah keadaan ini. Bapak, kami juga berdoa untuk seberapa banyak anak-anak-Mu yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Engkau tahu mereka. Tuntun mereka menemukan pekerjaan. Engkau juga menuntun mereka yang sekarang masih bersekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Naungi mereka. Di tengah-tengah kesulitan belajar, hikmat akal budimu akan diberikan kepada mereka. Sehingga mereka dapat terus bertumbuh, makin menjadi orang-orang yang berhikmat, karena yang Tuhan berikan adalah hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian
Hamba-Mu juga berdoa, kami juga berdoa untuk seluruh pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah, di mana kesulitan-kesulitan yang ada terjadi. Kiranya Tuhan menolong, memberi hikmat kepada Bapak Presiden, ke seluruh staf pemerintahan, khususnya anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini boleh diberkati oleh karena keberadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan nama-Mu. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan, kalau seberapa banyak anak-anak-Mu yang pada saat ini mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya nama Tuhan Yesus masih berkuasa sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami tengking segala sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu dimanapun Engkau berada. Dalam nama Yesus, Engkau sembuh, disembuhkan. Persoalan-persoalan keluarga Tuhan campur tangan, sehingga damai sejahtera kembali melingkupi seluruh keluarga daripada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa hanya dalam satu nama yang maha kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan selesaikan ibadah ini. Biar kita semua jemaat berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan amin.